Selamat pagi Indonesia dan selamat datang di Dorma Tekno dengan gue Arif. Dalam beberapa waktu terakhir ketika Poco kembali menggebrak pasar Indonesia, brand Realme lambat laun terlihat mulai kewalahan bersaing di market Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari beberapa rilisan barunya yang secara spesifikasi terlihat nggak lagi mendekati persaingan dengan Poco maupun Redmi. Kalian mungkin juga ngerasain sendiri, kok makin kesini speknya nggak makin ngebut, malah terkesan stagnan. Tapi ternyata Realme nggak sepenuhnya berubah bro. Di pasar Tiongkok, brand satu ini masih berjibaku dengan kompetitor dan juga merilis smartphone terbaru dengan spek yang badas di range harga mulai dari 2 jutaan aja. Inilah Realme Q3 dan Q3 Pro ketika Realme serius. Kedua smartphone ini memiliki panel desain yang senada. Bisa dikatakan hampir mirip soal bentuknya dan polanya. Khusus varian Pro menggunakan panel belakang dengan lapisan fluorescent yang bisa bikin tagline Dare to Live menyala di kegelapan. Realme Q3 Pro memiliki bodi berbobot 179 gram dengan ketebalan hanya 8,4 mm aja. Sedangkan varian non-Pro-nya punya bobot 189 gram dengan ketebalan 8,8 mm. Keduanya tercatat memiliki port audio 3,5 mm, port USB-C, dan speaker stereo. Tapi hanya varian Pro saja yang speakernya berlabel Dolby Atmos dan memiliki audio high-res. Untuk varian non-Pro sendiri memiliki pemindai sidik jari di bagian samping, sedangkan varian Pro tidak. Loh kok gitu? Karena keduanya menggunakan jenis panel layar yang berbeda. Varian Pro menggunakan panel layar Super AMOLED sehingga memungkinkan penggunaan pemindai sidik jari di balik layar. Panel ini memiliki luas 6,43 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, 100% DCI-P3 color gamut, dan 360Hz touch sampling rate. Untuk varian non-Pro, menggunakan panel layar IPS LCD dengan luas 6,5 inci. Resolusinya udah Full HD+, mendukung 96% NTSC color gamut, peak brightness 600 nits, refresh rate 120Hz, dan touch sampling rate-nya 180Hz. Beralih ke bagian dapur pacu, keduanya juga memiliki dapur pacu yang berbeda. Tercatat varian Pro menggunakan SoC dari MediaTek bertipe Dimensity 1100 5G 6 nanometer. SoC ini dibangun dengan 4 buah core Cortex A78 2,6 GHz dan juga 4 buah Cortex A55 serta memiliki GPU Mali G77 MC9 APU 3.0 dan mendukung UFS 3.1 storage. Dan jika dibandingkan dengan Dimensity 800U, klaimnya punya peningkatan keseluruhan sampai 80%. SoC ini kemudian di-pair dengan RAM LPDDR4X dan UFS 3.1 dual channel dengan peningkatan speed yang lebih dari 50%. Untuk masalah panas, bakalan ditangani oleh pendingin cairan 3D Vapor Chamber. Baterai yang tertanam sebesar 4500 mAh dengan dukungan pengisian 30 Watt. Nah, kalau kalian anti dengan SoC MediaTek, mungkin kalian bisa melirik versi non-Pro-nya. Karena Realme Q3 dibekali dengan SoC Snapdragon 750G 5G 8 nanometer. SoC ini dibangun dengan arsitektur yang sama dengan Snapdragon 865. Ya, walaupun performanya tentu nggak bakalan sebanding. Untuk CPU, dia menggunakan 2 buah inti Kryo 570 Gold dengan basis Cortex A77 plus 6 buah inti Kryo 570 Silver dengan basis Cortex A55. GPU-nya berjenis Adreno 619 dengan frekuensi sampai 950 MHz. Untuk menjaga suhu kerja dapur pacu, Realme Q3 juga dilengkapi dengan teknologi Vapor Chamber namun yang non-3D. Dan kemudian di sektor baterai, versi non-Pro ini mendapatkan kapasitas yang lebih besar, yaitu 5000 mAh dengan dukungan pengisian 30 Watt. Selanjutnya di bagian kamera, keduanya sama-sama menggunakan 3 buah sensor pada kamera utamanya. Sensor kedua dan ketiganya juga berjenis sama, yaitu 8 MP ultrawide dan 2 MP makro kamera.
Untuk varian Pro menggunakan sensor primer dengan resolusi yang lebih tinggi yaitu 64 megapiksel dengan sudut 119 derajat. Sensor ini mendukung perekaman video 4K 60 frame per second dan dibekali dengan penstabil gambar UIS Max. Beragam mode fotografi khas Realme juga dihadirkan di sini. Untuk varian non-Pro menggunakan sensor primer 48 megapiksel yang mampu merekam video up to 4K dan juga dilengkapi dengan UIS Max lengkap dengan mode fotografi khas Realme. Pada kamera selfie keduanya sama-sama menggunakan sensor 16 megapiksel. Nah itu dia guys spesifikasi Realme Q3 Pro dan Q3 reguler. Keduanya memiliki spek yang berbeda dan juga tentunya membidik segmen market yang berbeda. Tapi kalau misalkan kita lihat dari harganya, kemungkinan segmen marketnya lumayan tipis. Untuk varian Pro, Realme Q3 Pro dibanderol mulai dari 1.599 yuan atau setara 3,6 juta rupiah. Sedang varian Q3 reguler alias non-Pro dibanderol mulai dari 1.299 yuan atau setara 2,9 juta rupiah. Gila sih, harga segini menurut gua terlalu murah. Ya, anggap aja selisih 500 ribuan kalau nanti dirilis resmi di Indonesia. Itu juga gua rasa masih masuk akal bro. Bang, emang HP ini bakalan dirilis di Indonesia? Nah itu dia, sayangnya sejauh ini HP ini belum muncul di database Kemenperin. Dan lebih sayangnya lagi, seingat gue Realme Q2 series tahun lalu juga nggak dirilis global. Atau gue salah inget ya? Coba kalian bantu inget deh, siapa tahu Realme Q2 kemarin di rebranding buat market globalnya. Tapi anggap aja emang kemarin nggak dirilis global. Jadi satu-satunya harapan adalah ada di Realme 8 5G yang pakai Dimensity 700 yang rencananya bakal segera dirilis di Indonesia karena udah mejeng di situs TKDN sejak bulan kemarin. Semoga aja dengan masuknya HP Realme varian Dimensity pertama itu membuka jalan juga buat Realme Q3 Pro ke Indonesia karena sama-sama menggunakan SoC Dimensity. Semoga aja. Gimana guys menurut kalian? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komentar seperti biasa. Please kasih like video ini dan juga bagiin ke sosial media kalian kalau kalian suka guys. Atau bisa dislike 2 kali kalau kalian nggak suka. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk support kalian ke channel ini. Arif pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye guys.